Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan nama Siti Hazil Samad dengan NIM 90500122615. Pada materi kita kali ini kita akan membahas terkait konsep dasar zakat. Selamat menonton. Terkait dengan materi kita yang akan kami bahas ialah terkait pengertian zakat, hukum zakat, tujuan dan sasaran zakat, dan yang terakhir golongan yang tidak berhak menerima zakat. Adapun 4 materi yang akan kami bahas di video ini itu terkait dengan konsep dasar zakat yang menjadi materi utama kita pada video kali ini. Materi yang akan kami bahas pertama ialah pengertian zakat. Istilah zakat ini berasal dari kata masdar zaka yang bermakna berkaitan dengan berkah, bertumbuh, suci bersih, dan kebaikan. Zakat dari istilah berarti sejumlah harta yang dikeluarkan dari jumlah harta tertentu dan diberikan kepada pihak-pihak tertentu sesuai dengan syarat serta ketentuan yang telah ditetapkan dalam syariat Islam. Selanjutnya ialah terkait dengan materi hukum zakat, di mana pada Al-Quran surah An-Nur dikatakan, jadikanlah sholat, tunaikanlah zakat, dan taatlah kepada Rasul supaya kamu diberi rahmat. Ada pula hadis dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Islam dibangun atas 5 landasan: persaksian tidak ada ilahi selain Allah dan sesungguhnya Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, menunaikan zakat, haji, dan puasa Ramadan. Adapun materi selanjutnya ialah tujuan zakat dan sasaran zakat. Tujuan zakat ini dibagi menjadi 2, kepada si penerima dan kepada si pemberi. Selanjutnya sasaran zakat ini juga dibagi menjadi 2, untuk kepentingan individu dan untuk kemaslahatan umum. Yusuf Qaradawi menjelaskan bahwa secara umum tujuan zakat ini dapat dibagi menjadi 2 kategori, dampaknya kepada si penerima dan juga kepada si pemberi. Nah, dampak bagi si penerima apa saja? Yang pertama, menghindarkannya dari rasa benci serta dengki. Yang kedua, meringankan kebutuhan penerima zakat. Dampak zakat bagi si pemberi diantaranya yang pertama dapat menyucikan jiwa dari kekikiran, yang kedua mendidik manusia untuk memberi dan berinfak, yang ketiga memiliki akhlak sesuai dengan akhlak Allah, yang keempat manifestasi kesyukuran terhadap segala pemberian Allah, yang kelima zakat menjadi obat hati dari kecintaan terhadap dunia, dan yang keenam memberikan kekayaan secara batinnya. Dampak zakat bagi si pemberi juga dapat memberikan rasa cinta atau simpati. Selanjutnya zakat dapat menyucikan kekayaan atau harta kecuali yang haram, dan yang terakhir di mana zakat ini dapat menumbuh kembangkan harta menurut Yusuf Qaradawi. Adapun sasaran zakat untuk kepentingan individu, kepada fakir atau fukara, golongan yang tidak memiliki harta, kepada miskin atau masakin, golongan yang memiliki pekerjaan namun tidak cukup untuk kehidupan sehari-hari, amil zakat, mereka yang melakukan pengelolaan zakat, mu'allaf yang baru memeluk Islam, ghorimin yang tergolong utang, ibnu sabil, golongan yang melakukan perjalanan atau safar. Sedangkan sasaran zakat ini untuk kepentingan umat, di mana untuk memerdekakan budak atau hamba sahaya, di mana pada zaman itu terdapat banyak budak pada zaman Nabi. Selanjutnya ialah pejuang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Adapun golongan yang tidak berhak menerima zakat, yang pertama ialah orang kaya dan tidak memang diperuntukkan oleh mereka. Yang selanjutnya ialah istri dan anak, diberikan kepada yang telah diperuntukkan, bukan kepada karib atau kerabat. Dan muslim, zakat tidak diperuntukkan untuk kafir, mudarib, atau orang yang menentang agama Allah. Dan yang terakhir ialah orang yang kuat bekerja, karena zakat dilarang untuk disalurkan kepada mereka karena memiliki modal yang cukup. Selesai sudah materi kita pada video kali ini, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.